Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Perkenalkan, nama saya Ayala Dewi, NIM 2211343. Tema yang kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama, dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Yang kedua adalah sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Sejarah pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah adalah cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum politik, pemerintah, dan administrasi negara. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana aturan-aturan Islam dapat diterapkan dalam konteks sosial dan politik. Sejarah singkat perkembangan ilmu ini, ilmu fikih siasah berkembang seiring dengan perkembangan Islam sebagai agama dan sistem pemerintah. Peran penting tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Taimiyah dalam pembentukan dan mengembangkan ilmu ini. Ilmu fikih siasah memiliki akar dalam tradisi hukum Islam dan terus berkembang seiring waktu. Peran-peran tokoh dalam pembentukan ilmu fikih siasah yaitu: yang pertama, Al-Farabi tahun 872 sampai 900 Masehi, dikenal sebagai Al-Farabi atau Al-Farabius di Barat, merupakan salah satu tokoh awal dalam pengembangan ilmu fikih siasah. Karyanya berupa kitab Al-Siyasah Al-Madiyah yang menjadi dasar penting dalam ilmu ini. Yang kedua adalah Al-Mawardi tahun 1972 sampai 1058 Masehi. Seorang ahli hukum Islam yang berkontribusi besar pada pemahaman hukum politik dalam Islam. Karyanya berupa Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang membahas masalah-masalah pemerintah dan administrasi negara dalam Islam. Yang ketiga yaitu Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Merupakan salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Pemikirannya mengenai hubungan antara agama dan pemerintah sangat berpengaruh dalam perkembangan fikih siasah. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi, yaitu merupakan sejarawan, ahli sosiologi dan pemikiran politik terkemuka dalam dunia Islam. Karyanya berupa Muqaddimah yang mencakup analisis penting tentang siklus kejayaan dan kemunduran peradaban. Yang kelima yaitu Ibnu Qayyim al-Jawiyyah pada tahun 1292 sampai 1350 Masehi. Beliau merupakan murid dari Ibnu Taimiyah dan seorang pemikir yang mengembangkan pemahaman tentang fikih siasah. Karyanya berupa Ahkam al-Ladimah yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan non-muslim di bawah pemerintahan Islam. Perkembangan fikih siasah. Dalam mengaji tahapan pemikiran politik umat Islam, menurut Munawir Sajali dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi dalam kitab Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, yang merupakan pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintah, yang dibuat untuk Khalifah Al-Mu'tasyim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan. Periode ini ditandai oleh hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mogol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1262 sampai 1032
1328 Masehi. Yang ketiga, periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa Barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang secara sekuler. Sumber-sumber fikih siasah. Terdapat dua sumber. Yang pertama, sumber utama berisikan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Islam yang berisi petunjuk dasar dalam agama dan hukum. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang membentuk landasan hukum dalam fikih siasah. Yang kedua adalah hadis, yang merupakan catatan perkataan dan tindakan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang hadis-hadis yang relevan digunakan sebagai sumber hukum dalam pembentukan fikih siasah. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama dalam masalah-masalah hukum yang belum diatur oleh Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah qiyas atau analogi. Penerapan analogi atau perbandingan hukum pada situasi yang serupa dengan yang telah diatur oleh Al-Quran atau hadis. Qiyas digunakan untuk mengekspansi hukum Islam ke dalam konteks yang baru. Sumber tambahannya yaitu istihsan atau preferensi hukum. Yang kedua, marsalah mursalah. Yang ketiga, urf atau kebiasaan. Yang keempat, qawaid al-fiqhiyah, merupakan prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup fikih siasah dibagi menjadi 3 bidang, yaitu siasah dustriyah, yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintah, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggaraan negara lain, dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkan serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Yang kedua, siasah tasyriyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, siasah qadariyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.